luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Surya Paloh respon kasus Formula E di KPK usai usung Anies Capres. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh buka suara soal perkara kasus Formula E di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan hubungan Nasdem pencalonan Anies serta KPK berada di jalannya masing-masing. Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK enggak nih? Mana kita tahu, karena yang saya tahu enggak ada kaitannya. Artinya saya sungguh-sungguh tidak ada melihat ada kaitannya antara Nasdem, pencalonan Bung Anies, kemudian KPK, semua berjalan masing-masing. Itu saja sudah jelas itu, ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober. Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, dugaan, dan sebagainya. Itulah hidup dan terimalah kehidupan itu seperti itu, sambung dia. Dalam kesempatan tersebut, Paloh juga telah memprediksi fitnah hingga pengkhianatan bakal menyerang partainya usai mengusung Anies. Paloh mengingatkan kadernya untuk bersiap dengan serangan-serangan tersebut. Nah, untuk menang bagaimana? Nah, ini pertanyaan jawabannya gampang, tetapi untuk merealisasikannya itu diperlukan strategi, diperlukan kerja keras, diperlukan kesabaran. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung fitnah syirik, dengki, hianat, dan itu akan dihadapi Nasdem, itu jelas Paloh. Sekali lagi saya katakan Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu, sambung dia. Ia meyakini bahwa kerja dan doa yang terbaik dapat membuka mata hati masyarakat dari berbagai elemen untuk memilih Anies. Perkara di KPK kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus bergulir. Diketahui perkara ini bermula dari laporan masyarakat pada September 2022 lalu. Sejumlah nama telah dimintai klarifikasi oleh tim penyelidik lembaga anti rasuah, diantaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Marsudi dan Wakil Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI Anggara Wicitra Sastromijojo. Anies sendiri telah hadir dan menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu 7 September. Ia dimintai keterangan selama kurang lebih 11 jam terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia mengaku kedatangannya untuk menjelaskan proses penyelenggaraan Formula E yang tengah diselidiki oleh KPK. Anies meyakini keterangannya dapat membantu KPK. Saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, jelas Anies di Gedung Merah Putih KPK Rabu 7 September. Terbaru, KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspos dalam penyelidikan Formula E di Jakarta. Sebagai informasi, ekspos merupakan hal lazim yang biasa dilakukan KPK dalam penyelidikan terbuka. Ekspos dimaksud memaparkan hasil pengumpulan informasi oleh tim penyelidik guna mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang ikut dalam forum tersebut, termasuk pimpinan KPK. Adapun hasilnya, perkara Formula E belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, alias belum ada tersangka yang ditetapkan. Dalam proses internal KPK pada setiap penanganan perkara adalah dengan melakukan ekspos atau gelar perkara, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis Senin 3 Oktober. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh buka suara soal perkara kasus Formula E di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden capres di Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan hubungan Nasdem pencalonan Anies serta KPK berada di jalannya masing-masing. Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK enggak nih? Mana kita tahu, karena yang saya tahu enggak ada kaitannya. Artinya saya sungguh-sungguh
Tidak ada melihat kaitannya antara Nasdem pencalonan Bung Anies, kemudian KPK semua berjalan masing-masing. Itu saja sudah jelas, ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Gondang Dia, Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi macam-macam pandangan, persepsi, dugaan dan sebagainya, itulah hidup. Dan terimalah kehidupan itu seperti itu, sambung dia. Dalam kesempatan tersebut, Paloh juga telah memprediksi fitnah hingga pengkhianatan bangsa menyerang partainya usai mengusung Anies. Paloh mengingatkan kadernya untuk bersiap dengan serangan-serangan tersebut. Nah, untuk menang bagaimana? Ini pertanyaan jawabannya gampang, tetapi untuk merealisasikannya itu perlu strategi, diperlukan kerja keras, diperlukan kesabaran. Siap-siap juga di Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung fitnah, syirik dan khianat, dan itu akan dihadapi Nasdem, itu jelas Paloh. Sekali lagi saya katakan Nasdem, kamu bersiap menghadapi situasi seperti itu, sambung dia. Ia meyakini bahwa kerja dan doa yang terbaik dalam membuka mata hati masyarakat dari berbagai elemen untuk memilih Anies. Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus bergulir. Surya Paloh respon kasus Formula E di KPK usai usung Anies Capres. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh buka suara soal perkara kasus Formula E di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan hubungan Nasdem pencalonan Anies serta KPK berada di jalannya masing-masing. Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK enggak nih? Mana kita tahu, karena yang saya tahu enggak ada kaitannya. Artinya saya sungguh-sungguh tidak ada melihat ada kaitannya antara Nasdem, pencalonan Bung Anies, kemudian KPK semua berjalan masing-masing. Itu saja sudah jelas itu, ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Gondang Dia, Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai Nasdem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, dugaan dan sebagainya. Itulah hidup dan terimalah kehidupan itu seperti itu, sambung dia. Dalam kesempatan tersebut, Paloh juga telah memprediksi fitnah hingga pengkhianatan bakal menyerang partainya usai mengusung Anies. Paloh mengingatkan kadernya untuk bersiap dengan serangan-serangan tersebut. Nah, untuk menang bagaimana? Nah, ini pertanyaan jawabannya gampang, tetapi untuk merealisasikannya itu diperlukan strategi, diperlukan kerja keras, diperlukan kesabaran. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung fitnah, syirik, dengki, khianat, dan itu akan dihadapi Nasdem, itu jelas Paloh. Sekali lagi saya katakan Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu, sambung dia. Ia meyakini bahwa kerja dan doa yang terbaik dapat membuka mata hati masyarakat dari berbagai elemen untuk memilih Anies. Perkara di KPK kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK